Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ragi Pariano Rahman dengan PM 221410. Di sini saya akan mempresentasikan makalah identifikasi masalah kasus korupsi Juliari Batubara. Bab 1, pendahuluan latar belakang masalah. Indonesia sedang mengalami pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 menyebabkan masyarakat Indonesia kehilangan pekerjaan. Karena hal tersebut, pemerintah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat berupa paket sembako. Setelah masyarakat menerima bansos selama beberapa bulan, Menteri Sosial Bapak Juliari Batubara melakukan korupsi atas dugaan suap pengadaan barang atau jasa terkait bansos penanganan COVID-19 dengan nilai penyimpangan sekitar 17 miliar. Karena hal tersebut, negara mengalami kerugian yang sangat besar akibat dari kasus ini. Kasus korupsi ini mencerminkan bahwa masih lemahnya pengendalian pada pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan negara dan pada pejabat yang lemah mengawasi pengendalian atau pelaksanaan program atau kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Selain Juliari Batubara, KPK juga menetapkan Matius Joko Santoso, Adi Wiono, Ardian M, dan Hari Sidabuke sebagai tersangka selaku pemberi suap. Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama diduga diterima fee senilai 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh Matius kepada Juliari melalui Adi. Dari jumlah itu diduga total suap yang diterima oleh Juliari sebesar 8,2 miliar. Uang tersebut selanjutnya dikelola oleh Eko dan Selvi N selaku orang kepercayaan Juliari untuk digunakan membayar berbagai keperluan pribadi Juliari. Kemudian pada periode kedua pelaksanaan paket bansos sembako terkumpul uang fee dari Oktober sampai Desember 2020 sekitar 8,8 miliar, sehingga total uang suap yang diterima oleh Juliari menurut KPK adalah sebesar 17 miliar. Seluruh uang tersebut diduga digunakan oleh Juliari untuk keperluan pribadi. Atas perbuatan itu Juliari disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 1.2 Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan ini yang akan dibahas kali ini adalah uraian umum tentang korupsi. 2. Apakah hukumannya sesuai dengan yang memperbuatkannya? 3. Dampak dari kasus ini. 1.3 Tujuan. Apakah tujuan penulisan makalah ini untuk mengenai banyak kasus ini karena merugikan warga yang bantuan sosial? 2. Menyadarkan bahwa korupsi di Indonesia masih cukup banyak. Bab 2 Pembahasan 2.1 Korupsi. 2.1.1 Pengertian korupsi. Korupsi sesungguhnya sudah lama ada, terutama sejak manusia pertama kali mengenal tata kelola administrasi. Pada kebanyakan kasus korupsi yang tidak lepas dari kekuasaan, birokrasi, ataupun pemerintahan. Korupsi juga sering dikaitkan pemaknaannya dengan politik, sekalipun sudah dikategorikan sebagai tindak pidana yang melanggar hukum. Pengertian korupsi dipisahkan dari bentuk pelanggaran hukum lainnya. Selain mengkaitkan korupsi dengan politik, korupsi juga dikaitkan dengan sosial, perekonomian, kebijakan publik, kebijakan internasional, kesejahteraan sosial, dan pembangunan nasional. Begitu luasnya aspek-aspek yang terkait dengan korupsi, sehingga organisasi internasional seperti PBB memiliki badan khusus yang memantai korupsi dunia. Dasar atau keadaan untuk pemberantasan dan menanggulangi korupsi adalah memahami pengertian korupsi itu sendiri. 2.1.2 Definisi korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruption atau corrupus. Selanjutnya dikatakan bahwa korupsi berasal dari kata corrumpere atau suatu bahasa Latin yang lebih tua dari bahasa Latin tersebut. Kemudian dikenal dengan istilah corruption, korupsi, dan corruption corporate Belanda. Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, dan kejahatan. Ketidakjujuran dalam dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari
kesucian. Istilah korupsi yang telah diterima oleh pendarahan kata Indonesia adalah kejahatan dan keburukan dapat disuap, tidak bermolar, kebejatan, dan tidak kejujuran. Pengertian adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, pencerminan uang, sogok, dan sebagainya. Bes 2.1.3 Bentuk korupsi, kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan pemerasan, perbuatan curang, pembentukan kepentingan dalam pengadaan gratifikasi. Dalam hal ini, banyak masyarakat mengatakan bahwa kasus korupsi di negara Indonesia memang sudah membudaya sejak zaman 2.2 Hukuman yang sesuai. KPK mengapresiasi vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta terhadap mantan Menteri Sosial Julia Batubara yang divonis 12 tahun penjara ditambah denda 500 juta subsidiar 6 bulan kurungan. KPK menghormati putusan majelis yang menyatakan bahwa dakwaan tim jaksa penuntut umum KPK terbukti. Kami juga mengapresiasi adanya putusan pidana tambahan berupa penjatuhan pidana uang pengganti serta pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik sebagaimana kami tuangkan dalam amar tuntutan PLT Juru Bicara para KPK Ali Fikri di Jakarta. 2.3 Dampak dari kasus korupsi ini. Kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19 yang dilakukan oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab seperti Juliari memberikan banyak dampak kerugian bagi warga dan juga kerugian bagi negara. Dampak yang paling besar dari kasus korupsi bansos COVID-19 adalah membuat perekonomian negara menjadi rusak dan tidak stabil. Negara mengalami kerugian sebesar 32,48 miliar yang telah diterima oleh mantan bansos. Bab 3 Kesimpulan penutup. Kesimpulan. Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan mengenai upaya dan hambatan terhadap vonis yang diberikan terhadap mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. Kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19 yang dilakukan oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab banyak membawa dampak kerugian bagi masyarakat dan membawa juga perekonomian Indonesia. Kasus korupsi tersebut terjadi karena kacaunya sistem pendataan penerimaan bansos dan proses penyaluran dana bansos serta kurangnya pengawasan dan kebijakan tegas yang dilakukan oleh pemerintahan dalam proses regulasi bantuan dana COVID-19 di Indonesia. Dengan demikian, adanya kebijakan-kebijakan langkah regulasi yang ditetapkan oleh pemerintahan serta langkah preventif yang telah dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintahan negara seperti KPK, BPK, dan BPKP diharapkan dapat mengatasi korupsi di Indonesia. Kasusnya bagi korupsi dana bantuan sosial di masa pandemi COVID-19 di Indonesia ini agar masyarakat dapat menikmati dan menerima hak-haknya sesuai dengan yang diberikan oleh pemerintah sehingga tidak ada lagi kasus yang membawa kerugian bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.